Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Hafidah Praja, NIM 234101012093, kelas 1 KPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Banyumas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Intan Nur Azizah. Sejarah Islam di Banyumas. Kehidupan sosial politik mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran yang berada di Jawa Barat. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 hingga 19. Banyumas sebenarnya merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Pada abad ke-15, asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon, Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I. Wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kartabumi Brawijaya V. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Kemudian pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala pada 1466 hingga 1474 dan putranya Sri Prabu Linggawestu Ratu Purana Jaya Dewata pada 1474 hingga 1513. Dari Sri Prabu Linggawestu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut yaitu yang pertama ada Raden Harya Banyak Catra, yang kedua Raden Harya Banyak Belabur, yang ketiga Raden Harya Banyak Ngampar, yang keempat Dewi Rana Pemakas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawestu, sosok Raden Harya Banyak Catra menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur, wilayah Barat Purwokerto. Dengan Kerajaan Pajajaran, kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggawestu melalui jalur Hayar Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra Kemandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kusumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kusumba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Teoleh, namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan Kerajaan Demak Islam. Berdasarkan tulisan Van der Molen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pendalaman Gunung Slamet, Gunung Cereme, dan lembah Sungai Serayu. Ferdan Maulana memperkirakan bahwa nama kerajaan Galuh Purwa adalah Galuh Sindula, Bojong Galuh, dan beribukota di daerah Medan Gili. Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran yang berada di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas
bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad 15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad 14 hingga 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 hingga 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Wilayah Jawa Tengah bagian barat sampai selatan yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kusunan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dari sisi bahasa, misalnya, masyarakat JTBS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konteks kebudayaan Jawa. Dalam pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumas merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi. Sementara bahasa Wetenan merupakan bentukan baru dari proses politis terutama oleh Sutawijaya. Dengan demikian, wilayah JTBS sebagai berkumpulnya komunitas-komunitas sosial yang memiliki jarak jauh dari kerajaan memiliki subkultur yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Egalitarianisme sebagai corak kehidupan sosial wong cilik dominan dalam kultur masyarakat JTBS. Begitu halnya terkait dengan orientasi kebudayaan yang mengarah pada populisme berbeda dengan karaton yang orientasi kulturnya bersifat elitistis. Hal ini karena kultur yang dibangun dalam rangka memberikan penghormatan kepada raja dan keluarganya. Secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa termasuk JTBS. Dalam kehidupan keberagamaan, Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat selain kepercayaan lokal. Pada perjalanannya, pengaruh agama-agama tersebut terutama Buddha masih terasa dalam kehidupan keberagamaan masyarakat JTBS. Keagamaan dalam pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat JTBS yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Wilayah Jawa Tengah bagian barat hingga selatan JTBS 5 yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas
terhadap masyarakat Jawa, termasuk JTBS. Dalam kehidupan keberagamaan, Hindu hingga Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat. Selain kepercayaan-kepercayaan lokal pada perjalanannya, pengaruh agama-agama tersebut, terutama Buddha, masih terasa dalam kehidupan keberagamaan masyarakat JTBS. Keagamaan dalam pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat JTBS yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Kehidupan keberagamaan pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa pada umumnya. Raja menentukan agama rakyatnya. Artinya, agama rakyat akan mengikuti agama rajanya. Model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep binatara, raja yang didewakan atau raja dianggap sebagai titisan dewa. Pada masa Mataram, muncul konsep Mununggaling Kuwula Gusti yang bukan hanya dipahami sebagai penyantuan antara hamba dan Tuhan, tetapi juga rakyat dan raja. Dengan konsep ini, agama dan Buddha berpusat pada raja. Keagamaan keislaman, Raden Sultawijaya sebagai Raja Mataram menjadi model keagamaan rakyatnya. Persoalan kemudian adalah bagaimana corak keagamaan keislaman Raden Sultawijaya. Mataram dalam kekuasaan Raden Sultawijaya, fungsi-fungsi penasehat diambil oleh para penjaga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen. Dengan demikian, maka corak Islam Mataram awal adalah Islam kejawen. Corak Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram, termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruh secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Mistisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat, sehingga pada saat Raden Sultawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sulfistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substansif dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada masa awal Islam kejawen ala Mataram tidak berubah praktek-praktek keagamaan secara mendasar. Praktek misalnya bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Perubahan terjadi pada misalnya penyebutan nama Tuhan dan Sang Hyang Widi menjadi Allah. Perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung cepat, dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam aboge. Dengan narasi di atas, interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama terutama Islam memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Beberapa artefak kebudayaan menunjukkan bahwa persebaran Islam di Banyumas meluas ke beberapa wilayah di sekitarnya seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan Banjar Jawa Barat. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktik keagamaan keislaman, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.